Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ambal Nurliksi dengan NIM 7211419095 akan menyampaikan materi tentang implikasi etis dari teknologi informasi. Pertama itu moral, etika, dan hukum. Sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab sosial, kita ingin melakukan hal yang secara moral benar, berlaku etis, dan mematuhi hukum. Moral itu adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan salah. Moral itu institusi sosial dalam sejarah dan seperangkat aturan. Sedangkan etika adalah sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan yang masuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Sedangkan hukum adalah peraturan perilaku formal yang diterapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Undang-undang komputer di Amerika Serikat. Setelah Undang-Undang Komputer Amerika Serikat mulai diterapkan, undang-undang ini berfokus pada berbagai hak dan batasan yang berkaitan dengan akses data, khususnya data kredit dan data yang dipegang oleh pemerintah. Privasi, kejahatan komputer, dan hak paten peranti lunak merupakan fokus utamanya. Hak dan batasan akses data. Undang-Undang Kebebasan Informasi tahun 96 memberi warga negara dan organisasi-organisasi Amerika Serikat hak terhadap akses data yang dipegang oleh pemerintah federal dengan beberapa perkecualian. Pada tahun 1970-an, dikenal beberapa hukum tambahan dalam bentuk Undang-Undang Pelaporan Kredit yang wajar tahun 1970 yang berkaitan dengan penanganan data kredit dan Undang-Undang Hak Privasi Federal tahun 1978 yang membatasi tindakan pemerintah federal untuk melaksanakan pendidikan pada catatan-catatan baik. Hukum lain yang ditujukan untuk membatasi pemerintah federal, Undang-Undang Privasi dan Pencocokan Komputer tahun 1998 membatasi hak pemerintah federal untuk mencocokkan file komputer yang bertujuan untuk memperkayakan program pemerintah atau mengidentifikasi para debitur. Tentunya privasi. Tidak lama setelah Undang-Undang Kebebasan Informasi diterapkan, pemerintah federal merencanakan Undang-Undang Privasi Komunikasi Elektronik. Namun, undang-undang ini hanya mencakup komunikasi suara. Undang-undang ini ditulis ulang tahun 1986 agar mencakup data digital, komunikasi video, dan surat elektronik. Kejahatan komputer. Pada tahun 1984, Kongres Amerika Serikat memperkuat undang-undang mengenai penggunaan komputer dalam melakukan peraturan perundang-undangan yang secara khusus diterapkan pada kejahatan komputer. Yang pertama ada Undang-Undang Keamanan Komputer Usaha Kecil dan Menjanjikan, dan yang kedua ada Undang-Undang Perangkat Akses Palsu dan Kejahatan serta Penipuan melalui komputer. Paten peranti lunak. Pada bulan Juli 1988, Pengadilan Banding Federal Amerika Serikat memutuskan bahwa proses bisnis harus dipatenkan. Hingga saat itu, pengadilan selalu menekankan bahwa peranti lunak tidak dapat dipatenkan karena dua alasan berikut. Yang pertama, algoritma matematika tidak dapat dipatenkan. Dan yang kedua, metode bisnis tidak dapat dipatenkan. Karena merasa bahwa paten peranti lunak seharusnya memiliki beberapa pembatasan. Selanjutnya adalah meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi dan pengguna, serta hukum yang berlaku. Kebutuhan akan budaya etik. Bagaimana budaya etik itu diterapkan? Tugas dari manajemen tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etikanya merasuk ke seluruh organisasi dan turun ke jajaran bawah sehingga menyentuh setiap karyawan. Para eksekutif dapat mencari implementasi ini melalui 3 tingkat, dalam bentuk perda perusahaan, program etika, dan kode perusahaan yang telah disesuaikan. Kode perusahaan yang telah disesuaikan. Banyak perusahaan merancang sendiri kode etik perusahaan mereka. Terkadang, kode-kode etik ini merupakan adaptasi dari kode untuk industri atau profesi tertentu. Meletakkan kredo, program, dan kode pada tempatnya. Kredo perusahaan memberikan dasar untuk melaksanakan program etik perusahaan. Kode etik tersebut menggambarkan perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan dilaksanakan oleh para karyawan perusahaan dalam berinteraksi antara satu dengan lain dan dengan elemen-elemen lingkungan perusahaan. Alasan dibalik etika komputer. Etika komputer terdiri atas 2 aktivitas utama, yaitu menyadari dampak penggunaan komputer terhadap masyarakat, dan yang kedua merumuskan kebijakan yang menjaga agar teknologi tersebut digunakan di seluruh perusahaan secara etis.
Alasan pentingnya etika komputer. Yang pertama, penentuan secara logis, yaitu kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir saja yang ingin kita lakukan. Yang kedua, faktor transformasi, didasarkan pada fakta bahwa komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu dengan drastis. Yang ketiga, ada faktor ketidaktampakan. Masyarakat memandang komputer sebagai kotak hitam atau tidak tampak. Selanjutnya, hak sosial dan komputer. Klasifikasi hak-hak manusia dalam wilayah komputer yang paling banyak dipublikasikan adalah PAPA, rancangan Richard O. Mason. Mason menciptakan akronim PAPA untuk mempresentasikan 4 hak dasar masyarakat sehubungan dan informasi, yaitu ada privasi, akurasi, kepemilikan, dan aksesibilitas. Hak privasi. Mason merasa bahwa hak ini terancam oleh dua hal. Yang pertama, meningkatnya kemampuan komputer untuk digunakan dalam kegiatan mata-mata, dan yang kedua, meningkatnya nilai informasi dalam proses pengambilan keputusan. Hak untuk mendapatkan keakuratan. Komputer memungkinkan tingkat keakuratan yang tidak dapat dicapai dengan sistem dan komputer. Potensi ini memang tersedia, namun tidak selalu didapatkan. Beberapa sistem berbasis komputer berisikan lebih banyak kesalahan daripada yang diberikan sistem manual. Hak kepemilikan. Hak kepemilikan intelektual biasanya dalam bentuk program komputer. Badan Peranti Lunak dapat menghindari pencurian hak kepemilikan intelektual melalui Undang-Undang Hak Cipta, hak paten, dan persetujuan lisensi. Peranti lunak tidak dilindungi oleh hak cipta atau hak paten. Sekarang keduanya dapat digunakan untuk memberikan perlindungan. Hak mendapatkan akses. Akses sebelum diperkenalkannya basis data yang terkomputerisasi, kebanyakan informasi tersedia untuk masyarakat umum dalam bentuk dokumen cetak atau gambar mikroformat yang disimpan di perpustakaan. Informasi ini berisikan berita, hasil penelitian ilmiah, statistik pemerintah, dan lain-lain. Sekarang, kebanyakan informasi ini telah dikonversikan ke basis data komersial, sehingga membuat ketersediaannya untuk masyarakat berkurang. Audit informasi. Saat menyusun etika penggunaan komputer, satu kelompok dapat memegang peranan yang amat penting. Mereka itu adalah para auditor internal. Perusahaan dengan semua mengandalkan auditor eksternal dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki staf tersendiri yang berfungsi sebagai auditor internal, yang melaksanakan analisis yang sama seperti auditor eksternal, namun memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Pentingnya objektivitas. Hal unik yang ditawarkan oleh auditor internal adalah objektivitas. Mereka beroperasi secara independen terhadap unit-unit bisnis perusahaan dan tidak memiliki hubungan dengan individu atau kelompok lain di dalam perusahaan. Keterlibatan mereka satu-satunya adalah dengan Dewan Komisaris, CEO, dan CFO. Jenis aktivitas audit. Terdapat 4 jenis dasar aktivitas audit internal. Yang pertama ada audit finansial, ada audit operasional, ada audit berkelanjutan, dan desain sistem pengendali internal. Subsistem audit internal. Arsitektur yang umum mencakup subsistem input yang memasukkan data ke dalam basis data. Melibatkan auditor internal dalam tim perencanaan sistem merupakan salah satu langkah yang baik untuk mendapatkan sistem informasi yang terkendali dengan baik. Dan sistem tersebut merupakan langkah yang baik untuk memberikan yang mereka perlukan kepada manajemen informasi guna mencapai dan mengelola operasional sistem yang beretika. Menerapkan etika dalam teknologi informasi. Bantuan dalam bentuk kode etik dan program edukasi etika yang dapat memberikan fondasi untuk budaya tersebut. Program edukasi dapat membantu menyusun kode perusahaan dan meletakkan program etika pada tempatnya. Kode etik dapat digunakan seperti apa adanya atau disesuaikan dengan perusahaan tersebut. Kode etik dan perilaku profesional ICM. Bentuk kode etik ICM diadopsi pada tahun 1992 dan berisikan keharusan yang merupakan pernyataan tanggung jawab sendiri. Itu keharusan model moral umum, tanggung jawab profesional yang lebih spesifik, keharusan kepemimpinan organisasi, dan kepatuhan terhadap kode. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.